Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan pernyataan sikap kami mengecam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang suatu tindakan keji dan tidak terpuji yang dilakukan oleh pemuda di Pasar Kemis, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di mana tindakan tersebut adalah suatu tindakan vandalisme yang tidak biasa tentunya. Kenapa? Karena tindakan vandalisme ini kecenderungannya yang kita tahu biasanya adalah melakukan aksi-aksi atau hanya sifatnya kenakalan remaja saja. Tapi kemudian insiden atau kejadian ini terjadi di tempat ibadah umat Islam. Dan berdasarkan informasi yang kita sama-sama telah peroleh melalui media massa, bukan hanya tindakan vandalisme yang dilakukan oleh pelaku, namun kemudian pelaku juga melakukan pengerusakan atau perobekan terhadap kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, dan juga melakukan pengrusakan terhadap sarana prasarana musola atau tempat ibadah, yaitu dengan melakukan pengguntingan terhadap sejadah milik musola. Hal ini tentunya dapat dikaji secara hukum, dan pada kesempatan ini apa sih tindak pidana yang kemudian dapat menjerat pelaku vandalisme? Nah, tentunya menurut hemat kami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, terkhusus yang dilakukan di Pasar Kemis dalam aksi vandalisme di tempat ibadah, yaitu di musola, hal ini tidak bisa kita kategorikan atau kita golongkan sebagai suatu kenakalan yang dimana diatur di dalam ketentuan pasal 489 KUHP. Namun tindakan ini pelaku dapat dikenakan tindak pidana di dalam pasal 406 KUHP, di mana berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, memusnahkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dapat dikenakan tindak pidana ancaman penjara 2 tahun 8 bulan dan dikenakan denda Rp4.500. Nah, tentunya kemudian hal ini juga bisa kita kategorikan sebagai bagian daripada penistaan agama. Hal mana dalam hal kemudian terjadinya suatu tindak pidana penistaan agama. Kenapa? Karena tindakan pelaku ini telah melakukan pengerobekan, pengerusakan, dan melakukan aksi vandalisme di suatu tempat ibadah. Hal mana juga diatur di dalam ketentuan pasal 156A KUHP, yaitu dipidana dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, hal ini bisa dijadikan rujukan kita bahwasanya jangan sekali-kali bermain-main atau menyepelekan hukum dan sanksi hukum. Tentu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela, dan pernyataan sikap kami mengecam segala bentuk tindakan vandalisme, segala bentuk tindakan penodaan terhadap agama apapun. Terlebih lagi persoalan yang dihadapi oleh negara hari ini sangat begitu sulit. Kenapa demikian? Karena negara pada saat ini tengah menghadapi COVID-19 yang dimana kita harus bahu-membahu dalam hal mencari jalan keluar terhadap persoalan hukum yang terjadi tentang COVID-19 ini. Maka untuk itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa kami mengecam tindakan vandalisme dan tindakan tidak terpuji. Dan semoga aparat penegak hukum kita, terkhusus pihak kepolisian, dapat memproses ini secara profesional dan kemudian menggali secara lebih mendalam tentang motif apa. Apakah kemudian ini adalah murni bagian daripada tindak pidana saja, atau kemudian ini adalah menjadi satu rangkaian yang tidak terputus dari suatu tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyebar teror kepada seluruh masyarakat kita.
Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Yudi Rijali Muslim, LBH Tridharma Indonesia, setia bersama rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.